Halo teman-teman YouTube, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Balik lagi di channel Wijaya Daha dan pada video kali ini saya mau tutorial nih teman-teman YouTube. Saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi Android sendiri teman-teman YouTube. Ya, teman-teman nggak salah denger nih. Kita akan membuat sendiri aplikasi Android dengan mudah dan tanpa coding-coding tentunya teman-teman YouTube. Membuatnya tidak di handphone ya teman-teman YouTube, kita membuatnya nanti akan di PC. Dan untuk menjalankan aplikasi ini, kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya App Sheet seperti ini teman-teman YouTube. Teman-teman bisa install aplikasinya di Google Play Store. Lalu bagaimana aplikasi yang akan saya buat? Aplikasi kali ini saya membuat aplikasi catatan keuangan teman-teman YouTube. Ini sangat penting sekali menurut saya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita akan bisa menambahkan transaksi. Kemudian di sini ada jenis akun dan rekening yang akan selalu berkurang dan menambah setiap kali kita menginput di transaksi tentunya teman-teman YouTube. Kemudian ini ada pemisahan tabel-tabel, pemasukan pengeluaran dan mutasi, kemudian kategori pengeluaran, dan ini saya buatkan ada terdapat budgeting, dan juga kita bisa memantau sisa budgetnya. Dan di sini ada opsional ya teman-teman YouTube, ada rasio dan data kendaraan teman-teman YouTube. Nah, ini bagusnya adalah kita bisa lakukan dengan pasangan, jadi bisa digunakan di multi user. Dan lebih bagusnya lagi, data yang tersimpan dari aplikasi ini akan masuk di Google Drive teman-teman masing-masing. Jadi sangat aman dan sangat mudah diambil, ditarik datanya. Jadi saya tidak akan memasukkan bagaimana diekspor datanya ke PDF atau Excel misalkan seperti itu. Jadi kita tinggal mengambilnya, mendownloadnya di Google Drive teman-teman masing-masing, di alamat email teman-teman masing-masing. Nah, aplikasi ini nanti akan saya buat dalam 3 part karena terlalu panjang teman-teman YouTube. Oke teman-teman YouTube, untuk video membuat aplikasi dengan AppSheet ini saya akan membaginya dalam 3 part ya teman-teman YouTube. Dan untuk part pertama berikut yang akan kita lakukan. Kemudian teman-teman YouTube perlu ketahui bahwa di aplikasi baiklah, versi kita free ini langsung kita ke memiliki tutorialnya. batasan-batasan ya teman-teman YouTube. Dan yang paling menjadi hambatan, yang menjadi kendala, yaitu kita hanya bisa menggunakan di multi user sebanyak maksimal untuk 10 multi user teman-teman YouTube. Jadi kita hanya bisa menambahkan 9 lagi akun email yang kita daftarkan untuk bisa menggunakan aplikasi AppSheet yang telah kita buat teman-teman YouTube. Untuk mengatasi kendala tersebut, teman-teman bisa coba searching di YouTube. Di sana banyak cara bagaimana mengatasi AppSheet versi free ini, teman-teman YouTube. Oke, tak perlu berlama lagi, kita lanjut ke tutorial pembuatan aplikasinya. Baik teman-teman YouTube, untuk pertama kali kita membuat aplikasi, kita memerlukan sebuah tempat penyimpanan data. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Google Spreadsheet ya teman-teman YouTube. Jadi teman-teman bisa masuk ke login Google Drive teman-teman, kemudian login menggunakan akun yang nanti akan digunakan untuk membuat aplikasi AppSheet-nya ya teman-teman YouTube. Jadi alamat emailnya harus sama. Kemudian kita buat baru Google Spreadsheet di sini dan create new book ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan, jadi namanya saya ganti menjadi nama buku kas. Jadi nama ini juga teman-teman bisa sesuaikan dengan nama aplikasi yang akan teman-teman buat, biar nanti saat kita akan mengambil data dari sini kita tidak bingung nama spreadsheet-nya. Dan di sini saya menyiapkan beberapa sheet ya teman-teman YouTube, dan kedepannya nanti akan saya sebut sebagai tabel ya teman-teman YouTube. Jadi sini adalah tabel akun dan rekening. Kita buat tabel akun dan rekening. Di sini ada kolom ID, rekening, dan saldo awal. Ada 3 kolom. Kemudian tabel kategori pemasukan teman-teman bisa buat di sini. Kemudian masukkan kolom ID dan kategori. Kemudian di sini ada kategori pengeluaran. Teman-teman bisa masukkan 3 kolom. Kolom ID, kategori, dan budget ya.
apa gunanya budget ini. Jadi nanti saya akan coba menampilkan pengeluaran ini kita lakukan budgeting sehingga nanti akan terus berkurang, budget yang kita isi akan terus berkurang sesuai dengan pengeluaran yang kita input ya. Jadi akan saya buat budgeting ini dalam 1 bulan ya teman-teman YouTube. Ini ya opsional ya, perlu dan nggak perlu silahkan teman-teman masukkan ataupun tidak. Selanjutnya ada tabel transaksi ya teman-teman YouTube. Di sini ada banyak kolom. Kita bikin ID, jenis ini mengacu pada pengeluaran, pemasukan ataupun mutasi. Kemudian tanggal, rekening in, rekening out, kategori in, kategori out, rekening asal, rekening tujuan, nominal, keterangan, dan juga foto ya. Ini opsional juga ya, foto boleh kita masukkan, boleh enggak. Dan nanti di aplikasinya juga kita akan buat ini opsional ya, require dan tidak require-nya nanti akan kita atur. Nah, jadi ada 4 tabel yang telah saya buat, dan ini kalau bisa teman-teman untuk nama-nama yang di sini teman-teman bisa ikuti saja ya, tiru saja apabila teman-teman baru pertama kali belajar membuat aplikasi dengan AppSheet ya, sehingga nanti dalam penggunaan rumus-rumusnya tidak bingung gitu ya. Oke, jadi setelah ini kita coba masuk ke aplikasinya ya, aplikasi AppSheet-nya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan appsheet.com ya. Nah, setelah itu teman-teman saya ulangin ya prosesnya. Nah, jadi teman-teman setelah terbuka AppSheet-nya, kemudian get start di sini, kemudian pilih yang sign in with Google, kemudian pilih akunnya, kemudian izinkan akses, maka tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman YouTube. Lalu teman-teman buka, pilih yang create new apps. New apps ini kita gunakan yang blank ya, blank aplikasi. Sesuai namanya kita masukkan buku kas. Buku kas untuk kategorinya ini tidak berpengaruh ya teman-teman, boleh pilih apa saja, kita pilih other aja ya. Kemudian create aplikasi. Tunggu prosesnya ya teman-teman YouTube. Nah, di sini pilih customize your apps ya. Nah, lalu di sini ada tampilan defaultnya ya. Tabelnya sudah dimasukkan, tapi ini tabel yang tidak kita perlukan ya teman-teman YouTube. Nanti akan kita delete saja. Namun sebelum di delete kita add dulu tabel-tabel nanti, tabel-tabel yang telah kita buat tadi di Google Spreadsheet. Add data menggunakan Google Sheet. Masukkan buku kas ini ya teman-teman YouTube, spreadsheet yang baru saja kita buat. Nah, add datanya kita pilih tabel akun dan rekening dulu ya teman-teman YouTube. Add this table. Nah, di sini kita menuju ke akun dan rekening teman-teman YouTube. Akun dan rekening di tabel di menu data. Jadi di sini sebelah kiri ini saya jelaskan dulu ada berbagai menu, tapi yang akan sering kita gunakan adalah menu data dan menu view di sini teman-teman. UX atau view. Nah, di sini di tabel data, di menu data kita masuk ke tabel akun dan rekening. Di sini sudah masuk tadi kolom-kolom yang kita buat ya di spreadsheet tadi, dengan penambahan row number ini secara default akan selalu dibuat oleh AppSheet ya. Jadi kolom ID, rekening dan saldo awal, di sini ada tipe-tipenya teman-teman YouTube. Kemudian key ini menandakan kata kuncinya, dan juga label ini yang akan nanti ditampilkan display tulisannya ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada formula, show editable require dan initial value. Formula ini adalah
isian yang nanti akan kita isi menggunakan rumus-rumus AppSheet ya. Rumusnya tidak terlalu rumit, hampir sama dengan rumus Excel gitu ya. Kemudian di sini ada initial value. Bedanya initial value dan formula, kalau formula kita isikan maka nilainya akan selalu sesuai dengan formulanya, jadi tidak akan bisa diedit. Tapi initial value ini formulanya akan bisa diedit walaupun kita isi rumusnya ya. Kemudian show ini akan ditampilkan apa tidak di aplikasi, kemudian bisa diedit atau tidak, butuh diisi ataukah bisa kosong ya. Nanti bisa kita masukkan pengaturannya. Lanjut, kita ID kita sebagai teks ya. ID sebagai teks, kemudian rekening di sini teks juga. Rekening kita jadikan key karena nanti akan kita jadikan referensi untuk input transaksi ya teman-teman YouTube. Dan juga labelnya kita menuju ke arahkan kepada rekening ya teman-teman YouTube. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengaturannya. Kemudian di sini kita rekening kita pilih sebagai key dan label. Kemudian untuk ID show-nya kita uncheck aja, kita hidden istilahnya di aplikasi. Kemudian ini tidak akan bisa dicari ya, tentu kita uncheck juga. Kemudian di saldo awal ini merupakan kita atur pengaturannya, tipenya kita ganti price ya, karena ini akan nominal rupiah, desimal digitnya 0, kemudian kita pakai thousand separator, display mode-nya label, dan ini kita isi currency-nya rupiah. Down. Kemudian bisa kita, sebelum kita save, kita tambahkan lagi saja dulu. Nah, di sini kita masukkan kategori pemasukan ya, teman-teman. Kita masukkan kategori pemasukan, add this table. Kita menuju ke kategori pemasukan. Nah, di sini kategori pemasukan ada dua kolom ya, kolom ID dan kategori. ID sebagai key kita masukkan, terus kemudian labelnya di kategori ya. Kemudian di sini ID-nya kita hidden lagi ya, kita hidden. Kemudian search-nya kita uncheck ya, karena dia hidden selalu harus search-nya uncheck, karena kalau tidak nanti akan terjadi error di aplikasi. Kemudian kita masukkan lagi tabel kategori pengeluaran teman-teman YouTube. Oke, di kategori pengeluaran ini kita ada ID, kategori, dan budget ya. Nah, karena kategori pengeluaran ini nantinya akan menjadi referensi di transaksi nanti, maka kita jadikan sebagai key dan juga sebagai label ya teman-teman YouTube. Tipenya teks. Kemudian untuk budgetnya kita rubah tipenya price. Tipenya price, kemudian thousand separator, display modenya label, currency-nya rupiah. Sampai sini teman-teman YouTube, kita down. Kemudian di sini ID-nya karena di hidden kita cek ya. Require-nya kita isi ya, require-nya semua. Budgeting-nya kita buat require, namun initial value-nya kita isi 0. Jadi nanti secara default akan terisi 0, tapi masih bisa diedit. Seperti itu.
lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan buat tampilannya teman-teman YouTube, tampilannya di aplikasi. Kita masuk ke UX-nya di sini di view. Klik di view, kemudian kita tambah primary navigation di sini ya. Kita create a new view. Di sini kita masukkan akun dan rekening. Akun dan rekening. Kemudian ambil datanya dari tabel akun dan rekening tentunya. Terus kita view tipenya kita buat tab saja. Table. View-nya table, kemudian nggak usah di sort, kemudian nggak usah di group. Kita pilih column ordernya di sini kita masukkan ya, column ordernya rekening, dan nanti akan kita tambahkan lagi saldo akhir ya. Sementara kita masukkan saldo awal dulu. Kemudian di sini di display teman-teman YouTube kita ganti ikonnya yang ada di sini nih. Kita ganti ikonnya, kita pilih gambar tas saja teman-teman YouTube ya. Kita gambar tas. Seperti ini akan berubah ya teman-teman YouTube, akun ininya, ikonnya, akun dan rekening. Oke, lanjut kita masukkan satu lagi, primary navigation, create a new view. Kita masukkan kategori pengeluaran ya, kategori pengeluaran ini nanti akan muncul di view-nya, name-nya di sini ya teman-teman YouTube. Jadi kita atur tulisannya juga sesuai dengan keinginan. Kategori pengeluaran, sini kita buat table view-nya. Kemudian kolom ordernya nanti akan kita sesuaikan lah, sementara ini kategori dan budget ya teman-teman. Kemudian displaynya kita ganti nih ya, ikonnya menggunakan ikon yang sesuai. Nah ini teman-teman YouTube, kita ganti dengan tanda panah kanan seperti ini. Nah oke, kemudian kita save. Oke, setelah kita save, ini tabel 1 kita delete saja ya karena tidak ada hubungannya. Kemudian di datanya juga kita delete. Nah, jadi kita sudah membuat tabel akun dan rekening dan juga kategori pengeluaran. Sekarang kita coba input ya. Kita coba input. Nah, rekening kita masukkan uang cash misalkan. Saldo awalnya 1 juta. Kemudian kita save, masuk. Kemudian kategori pengeluaran. Ini ID-nya masih muncul ya. Kita atur dulu ya teman-teman YouTube. Kategori pengeluaran, ID-nya masih muncul. Show-nya kita hapus. Kemudian search-nya sudah. Sini juga ada yang salah nih teman-teman YouTube. Tulisannya kategori. Save. Kita coba add kategori pengeluaran, misalkan bahan pokok. Budget 100. Nah, ini masuk ya, bahan pokoknya sudah masuk. Nah, kemudian kita masukkan view kategori
pemasukan ya teman-teman YouTube, kita sebagai reference view. Jadi tidak akan kita tampilkan di sini. Dia akan muncul nanti ketika kita input transaksi ya teman-teman YouTube. Jadi kita bikin reference view, create a new view, kategori pemasukan. Akan mengambil data dari kategori pemasukan. Tampilannya kita buat form saja teman-teman YouTube, form. Jadi dia langsung seperti ini tampilannya. Kemudian kita buat set by set. Nah, jadi akan kanan kiri. Oke, kategori pemasukannya sudah kita buat. Kita tidak perlu menambahkan icon ya, karena kita sembunyikan nanti saat transaksinya sudah kita buat. Lalu kita save. Nah, jadi teman-teman YouTube, sampai sini kita telah berhasil membuat kolom akun dan rekening, kategori pengeluaran dan kategori pemasukan. Kita coba input kategori pemasukannya ya, misalkan gaji. Sini ya, kita save. Nah, dia tidak akan muncul. Nanti kita akan munculkan ketika transaksinya sudah dibuat, tabel transaksinya. Oke, teman-teman YouTube, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pembuatan tabel transaksi dan juga tampilannya agar lebih bagus lagi, teman.